seorang kakek tua ya yang miskin sekali, umurnya sudah 80 tahun. Kemudian dia juga menaungi sekitar 8-9 orang wanita, istrinya, ibunya, saudarinya 2, anaknya perempuan 4. Jadi banyak, tapi dia miskin. Kemudian dia tidak punya makanan untuk makan berbuka puasa ataupun sahur di Ramadan. Dia duduk di sebuah tempat, dia temukan ada peti, ternyata isinya emas. Ya, kemudian dia buka emas. Maka pada saat itu di benaknya muncul pikiran was-was syaitan, sekarang sudah halal dia untuk ambil karena dia tidak bisa lagi makan, tidak ada makanan untuk dia makan buka puasa. Tadi sahur tidak makan apa-apa, gitu kan, cuma minum air putih. Maka dia pun mengatakan pada dirinya, tidak mungkin, saya harus bersabar, ini bukan hak saya akan kembalikan pada pemiliknya. Ditutuplah, kemudian dia pun pulang ke rumahnya. Akhirnya dia cerita sama istrinya mengatakan, istrinya juga mengatakan kalimat yang sama, kita susah, sudah kau punya hak untuk pakai, sekarang kau temukan itu barang. Dia bilang tidak bisa, jangan pernah kau sentuh ini, kita harus bersabar, ini cobaan dari Allah SWT. Bahkan kalau kau berani sentuh peti emas ini, kau ambil, kau akan saya ceraikan. Padahal umurnya sudah 80 tahun lebih, istrinya juga sudah mendekati umur begitu, sekitar 75 tahun. Jadi saking takutnya. Terus kemudian besok hari dia dapat di Masjid Haram ada orang yang mengiklankan, kalau siapa yang menemukan peti emas saya akan kasih, semoga Allah luaskan rezekinya dan seterusnya. Maka orang tua ini berkata, kalau seandainya ya ada yang menemukan emasmu, kau kasih bayaran enggak? Kata orang itu, berapa dia minta? Kata dia 100 dinar, gitu kan. Minta 10% lah dari harta emas. Karena emas itu kalau salah ada 1.000 ya, dinar pada saat itu. Dia bilang tidak, orang itu bilang, orang mau kembalikan karena Allah, silakan. Kalau dia tidak mau kasih, dia tidak mau kembalikan, ya urusan dia sama Allah. Dia pulang ke rumah, dia bilang sama istrinya, kayaknya kita nggak bisa. Orang ini saya sudah temukan pemiliknya, tapi dia nggak mau kasih uang. Kata istrinya, coba bilang lagi besok kembali lagi ketemu. Orang itu iklankan lagi di atas batu depan Ka'bah, wahai muslimin, siapa yang temukan peti saya akan kasih, saya akan doakan semoga Allah lapangkan rezekinya, Allah mudahkan urusannya. Orang tua ini berkata lagi, hai anak muda, orang Khurasan kebetulan dari wilayah Iran ya, yang mengatakan, hai orang Khurasan, kalau orang dapat berapa kau kasih? Kata orang itu, berapa dia minta? Kata dia, 10 dirham, 10 dinar. Kata orang-orang yang punya uang tidak akan kasih. Dia pun lagi kepada istrinya, 10 dinar pun orang ini tidak mau. Coba minta lebih sedikit, kata istrinya. Besok ketemu lagi orang yang sama, iklanin lagi. Kata dia, orang tua ini, berapa kau akan kasih? Dia bilang, berapa dia minta? Kata orang tua ini, 1 dinar. 1 dinar ini, setengah dinarnya dia berikan sedekah kepada orang untuk buka puasain orang di Ramadan. Setengah dinar, 1 dinar emas itu cukup banyak, gitu kan. Setengahnya dia kasih sedekah, setengahnya dia pakai untuk kebutuhan keluarganya. Kata orang pemilik uang, enggak, saya enggak mau. Semoga Allah balas dia saja dengan ini. 1 dinar pun dia tidak mau kasih. Dia pulang pada sini, dia bilang, kita harus kembalikan ini. Tidak bisa lagi, orang yang tidak mau. Besok saya akan temui, besok ditemui, lalu kata dia, ikutlah ke tempat saya. Kau akan saya perlihatkan emas yang kau hilang. Dia datang ke rumahnya, kebetulan pada saat itu yang ceritakan ini, Imam Tabari rahimahullah, salah satu yang penulis tafsir dan segala macam banyak ilmu pengetahuan yang didalami oleh beliau. Dia bilang, saya waktu itu masih belum alim, belum kaya, belum segala macam. Saya tahu kisah ini dari awal, saya ikutin sampai ke rumah itu gubuknya mau rubuh, bangunannya, pintunya mau rubuh. Saya masuk ke rumah tidak ada sama sekali lapisan tanah saja. Di depan saya ada banyak orang-orang tua perempuan, bajunya kusut-kusut gitu. Kemudian masuk ke situ, lalu saya pamit sama yang punya rumah ini, si kakek ini, saya juga boleh masuk. Kalau dari awal saya ikuti kisah ini. Begitu duduk, dikeluarkan peti tersebut, dikasih orang Khurasan ini, kemudian buka, ditemukan sama jumlahnya memang 1.000 dinar. Tiba-tiba dia ambil, dia tidak terima kasih, langsung dia pergi. Maka si orang tua ini sama keluarganya semua bingung gitu. Ada orang sepelit ini, 1 dinar pun dia tidak mau kasih, padahal sudah dikembalikan 1.000 dinar. Tapi apa yang terjadi? Sabar dia. Maka dia mengatakan pada istrinya, bersabarlah, pasti Allah ingin sesuatu dengan ini. Ternyata kata Imam Tabari, saya sudah tidak tahu mau bilang apa. Para perempuan-perempuan itu digambarkan sebenarnya dalam bukunya seperti orang yang kaget, yang mulutnya terbuka. Kok bisa terjadi? Iya, maaf, kok bisa ada orang begini? 1 dinar pun tidak mau gitu. Maka setelah beberapa saat kembali lagi orang itu, ketuk lagi pintu, seakan-akan mau jadi tamu. Kata orang tua ini, kata Imam Tabari, dia buka pintu orang itu. Lalu orang tua ini masih mengatakan, ada apa? Dia bilang, saya ingin bertamu.
Kata orang tua, orang anak muda itu, kata orang tua ini silakan masuk masalah. Dia lain, tapi saya nggak punya apa-apa ini Ramadan. Ya. Kata dia tidak ada masalah. Perlu anda tahu, sebenarnya saya punya 3 kali lipat dari emas seperti ini. Ada 3.000, ini 1.000 ini. Ini tinggalkan oleh ayah saya. Ayah saya orang kaya, tinggalkan. Tapi di Khurasan sana. Waktu dia mau meninggal, dia wasiatkan kepada saya. 1 dinar, 1 seperti dinar, 1.000 dirhamin. Seperti 1.000 dinar ini kau pakai untuk haji. Bagi warisan 1.000 dinar lagi ya kau pakai pergi haji, kemudian 1.000 dinar lagi kau bawa sementara haji itu kan, ini kebetulan di musim haji, kau bawa ke haji ke Mekah sana, cari selama perjalanan orang yang paling susah dalam hidupnya menurut kau, ya kasih 1 orang saja 1.000 dinar, itu sedekah dari saya, sepertiga hartanya, karena bukan boleh wasiatkan sepertiga harta. Maka dia bilang, saya dari awal melihat tidak ada orang yang lebih butuh daripada kamu. Ditaruh uang itu lalu dia pergi, anak muda ini. Begitu dia pergi jauh, kata Imam Tabari, saya sama kakek ini tua coba mengejarnya juga tidak bisa dapat, karena orang itu sudah tidak ada. Maka dia pun kembali ke rumah, lalu dia tersenyum si kakeknya sambil mengatakan, ya ketahuilah, dia panggil istrinya, ketahuilah ini akibat sabar. Allah bukan cuma kasih kita 100 dinar atau 10 atau 1, tapi Allah kasih semuanya karena kesabaran kita. Coba kita ambil kemarin, mungkin Allah tidak akan berikan kita seperti ini. Pasti Allah akan buat orang ini pergi cari orang lain, karena kita seperti tidak lulus dalam tes itu gitu. Lalu kemudian kata Tabari, dipanggillah semua perempuan-perempuan yang tua itu, termasuk 2 ada anak perempuannya masih gadis 2 orang, saya juga duduk, maka kami 10 orang, 8 orang perempuan, 9 sama si kakek, lalu 10 orang sama saya. Lalu kemudian mulailah dia bagi-bagi uang dinar itu. Jadi saking dermawannya si kakek ini, walaupun dia sudah susah hidupnya, dia masih bagi-bagi 1 poin, 1 poin, 1 poin, terus sampai habis. Karena jumlahnya 1.000 dan mereka 10 masing-masing dapat 100 dinar, gitu kan. Maka setelah itu kata Imam Tabari, belum sesaat ibu-ibu ini semua pada keluar, pergi belanja di pasar, beli makanan segala macam. Tiba-tiba berubahlah keadaan tersebut. Saya datang keesokan harinya, saya pun mengambil uang tersebut, saya temukan uang itu uang yang paling berkah. Saya pakai untuk ilmu segala macam. Beberapa tahun setelah itu saya kembali, saya datangi lagi rumahnya orang tua itu, rupanya dia sudah meninggal dan ternyata rumah mereka sudah tidak ada. Saya tanya mana keluarganya si fulan, kakek itu. Mereka mengatakan, oh itu sana, orang-orang kaya di kota Mekah. Jadi kaya raya semua gara-gara 100 dinar tadi itu, setiap orang. Dan anak-anaknya yang 2 atau 4 orang perempuan semuanya nikah sama tokoh-tokoh masyarakat di Mekah. Tapi semua itu efek daripada kesabarannya. Jadi kadang-kadang cobaan datang itu, Allah SWT ingin uji kita. Mungkin kita temukan handphone, temukan uang, temukan kesempatan berzina, temukan kesempatan apa. Itu Allah ingin menguji kita, Allah sedang melihat. Kita lalui enggak? Kalau kita lalui berarti di ujung sebuah cobaan itu ada sesuatu yang besar yang Allah janjikan. Ya, antum lulus atau tidak lulus itu tergantung daripada upaya antum di situ.